Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah pengantar akuntansi. Dengan topik prinsip-prinsip pengukuran dalam akuntansi, asumsi-asumsi dalam akuntansi, dan standar akuntansi keuangan. Kita mulai dengan prinsip pengukuran pertama. Prinsip harga pokok historis, yaitu aset dicatat sebesar harga perolehannya. Prinsip pengukuran kedua adalah prinsip nilai wajar, yaitu aset dan kewajiban dilaporkan sebesar nilai wajarnya. Harga yang akan diterima waktu menjual aset atau jumlah yang akan dibayar untuk kewajiban. Pemilihan prinsip yang akan diikuti umumnya berhubungan dengan trade-off antara relevan dengan kewajaran penyajian. Selanjutnya, asumsi-asumsi dalam akuntansi. Asumsi pertama adalah asumsi satuan moneter. Yang akan dicatat dalam akuntansi hanyalah transaksi-transaksi yang dapat diukur dengan uang. Asumsi kedua, asumsi entitas ekonomi. Aktivitas entiti harus dipisahkan dari aktivitas pemilik dan dari aktivitas entitas lainnya. Ada 3 macam bentuk kepemilikan badan usaha. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, persekutuan. Yang ketiga, corporation atau perseroan. Yang masing-masingnya memiliki ciri-ciri. Ciri perusahaan perseorangan dimiliki oleh seseorang atau individu. Pemilik biasanya merangkap sebagai manajer atau operator. Pemilik akan menerima semua laba atau menanggung semua kerugian dan secara pribadi bertanggung jawab terhadap semua utang-utang perusahaan. Persekutuan memiliki karakteristik antara lain dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Usahanya biasanya dalam bentuk retail atau usaha jasa. Yang ketiga, tidak ada pembatasan tanggung jawab personal terhadap kewajiban perusahaan dan diatur dalam akta pendirian perusahaan. Perseroan memiliki ciri kepemilikan dibagi menjadi saham-saham yang dapat dipindah tangankan atau yang dapat diperjualbelikan. Ciri yang kedua, perusahaan dianggap sebagai entitas legal yang terpisah yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan pemegang saham memiliki kewajiban yang terbatas hanya sebesar jumlah modal yang telah dia setorkan. Selanjutnya, standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan atau Generally Accepted Accounting Principle adalah standar yang diterima secara umum dan dipraktekkan secara universal. Standar ini memperlihatkan atau mengindikasikan bagaimana cara melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Badan atau lembaga yang berwenang menetapkan standar akuntansi keuangan antara lain, pertama, Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, International Accounting Standard Board yang menerbitkan IFRS. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.